Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang pendeta MYM, Pak Muriali Mantalu dan kawan-kawan ya. Bapak ini membahas tentang masa roh ya. Terus Bapak Ibu ya. Belum puas ya kan. Dan pendeta MYM saya mengundang dengan hormat. Kalau Bapak belum puas, saya ada waktu untuk ya berkomunikasi dengan Bapak ya. Lewat live pun terserah, mau live di tempat Bapak atau saya di tempat saya, terserah ya. Terbuka. Di sini saya nggak mau berdebat ya. Dan saya dan Bapak sebagai anak dan Bapak ya, atau sebagai dosen dengan murid ya, siswa mahasiswa. Jadi saya nggak mau semakin Bapak semakin bingung ya. Semakin bingung, kenapa saya bilang semakin bingung? Karena Bapak ini kan membuat lift terbuka, siapa yang masuk gitu ya kan. Saya kan, Bapak kan teologi, mempelajari etika Kristen ya. Jadi orang yang janganlah ladeni orang yang tidak beretika, nanti jadi tidak beretika ya, ya kan. Jadi kita sama-sama beretika, pernah belajar etika ya. Dan saya mengundang dengan hormat supaya live bersama ya kan, untuk membahas bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Supaya tidak semakin bingung ya. Karena saya lihat di channel Pak MYM membuat live bebas, siapa masuk saja sembarangan gitu ya kan. Dan saya menonton itu atau mendengar live-nya sampai habis Bapak Ibu. Dan saya semakin saya kasihannya gimana, sembarangan masuk orang Bapak Ibu, orang yang tidak berpengalaman bermasukan. Sampai ada yang mengatakan seperti ini, bahasa roh itu sekira berapa itu ada terjemahan ya. Semakin stres lah nanti dia ya kan. Semakin stres lah Pak MYM Pak Muriali ya kan. Semakin bingung dia, semakin tertawa-tawa, terbahak-bahak karena ada orang yang membahas bahwa bahasa roh sekira berapa itu ada terjemahannya ya. Ada orang yang masuk sembarangan. Mungkin maybe kurasa dia nggak orang Kristen, kurasa ya. Sembarangan masuk aja supaya semakin gitu ya kan. Jadi ini kan jelas ya, saya orangnya jelas, saya berpengalaman, saya memiliki teologi, jelas untuk lead, jelas untuk berkomunikasi, untuk share ya kan. Jadi jangan sembarangan orang, nggak jelas statusnya siapa yang masuk sembarangan. Saya paling hilfil ya menerima seperti itu ya. Apalagi kan ini loh, saya nggak tahu apa Pak Muriali dosen ya. Saya lihat ada beberapa pendeta membuat lead dan sembarangan semua orang masuk, mau meladeni seperti itu Bapak Ibu. Ibaratkan gini, seorang dosen itu kan teologi kan, ini nalarnya kan jauh ya kan. Untuk berteologi dengan orang sembarangan, nggak kenal orang masuk sembarangan, kok mau meladeni ya. Nggak tahu siapa ya kan, nggak tunjuk muka ya kan. Tahu nggak dia Kristen atau Kristen KTP-an, supaya semakin ribut ya kan, semakin berdebat gitu ya. Karena banyak yang masuk itu nggak buka wajah gitu ya kan. Jadi nggak tahu siapa yang jelas siapa orangnya ya kan. Tapi mau meladeni seperti itu.
Jadi orang yang tersedia nggak mau meladeni ya kan. Saya ada SMS atau komentar ya untuk join dengan saya untuk membahas bahasa roh, tapi nggak ada yang malas. Sebelum, maaf kalau saya singgung pendeta Mangapul, Pak Mangapul ya, pernah saya komen waktu bapak itu leak, saya komen langsung untuk membahas ini tapi nggak ada waktu katanya. Sampai bapak itu ya ada dipanggil Tuhan ya. Dari sekarang Pak Muriali sampai kapan ya, saya menanti waktu bapak buat saya ya kan, supaya kita sharing ya. Di dalam satu yayasan itu tidak semua dosen-dosen satu frekuensi ya. Pasti kan beda ya kan. Bisa kita ladeni orang sembarangan masuk ya, tetapi kalau kita lihat dari segi bahasa, kita harus berhikmat ya. Sebenarnya nggak usah tunjuk muka, tunjuk siapa, tapi dari segi bahasa kita sudah tahu siapa dia ya. Kalau saya lihat dari segi bahasa, yang masuk ke YouTube-nya Muriali, Pak Muriali itu nggak orang Kristen ya. Ya ada aja orang yang menyamar ya, sampai orang Pak Muriali ketawa lah ya mendengar saat ada bahasa roh bisa diterjemahkan, dan dia sangat bangga kali. Apa ya katanya? Saudara dengar kalah ya, gak usah saya buka ya, habis nanti waktu ya kan. Karena jadi koknya bahasa sekira berapa itu ada terjemahannya. Kata yang masuk ke channelnya Pak Muriali ya kan. Adalah pendeta-pendeta lain ya, saya belum pernah mendengarkan bahwa bahasa roh itu ada terjemahannya gitu ya. Oke, kita hari ini masuk ke Alkitab lah dulu ya. Kemarin saya sudah bahas ini, saya nggak usah buka Alkitab karena pendeta-pendeta yang saya komentar ini sudah hafal Alkitab ya. Jadi untuk saya datang ke sini untuk mengajak saudara berpengalaman dengan Tuhan ya, berpengalaman Tuhan, karena saya nggak mau Pak Muriali nanti us like that in hell ya kan. Why we stay here? Why? You don't know. I pastor. You don't know. Saya memberitakan firman Tuhan di gereja, di YouTube. Kenapa saya ada di Hades? Ya, saya nggak mau. Karena saya nggak mau, saya hari ini memberikan nasihat, kabar gembira, kabar sukacita, supaya Pak Muriali berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus yang benar, bukan yang KW, karena yang KW banyak Bapak Ibu ya. Contoh yang KW, contoh tim anomali ya. Tim anomali bercerita bahwa dia pernah bermimpi bertemu dengan sosok Yesus Bapak Ibu ya. Itu Yesus yang KW yang jumpai ya kan, bukan yang asli ya. Ya saudara, jangan sampai ketemu Yesus yang KW, tapi berjumpalah dengan Yesus yang benar ya, supaya enak Bapak Ibu ya. Siapa yang berpengalaman Bapak Ibu, dia tidak menolak. Yang pertama, dia tidak menolak bahasa roh, dia tidak menolak perpuluhan, dia tidak menolak baptis ulang Bapak Ibu. Orang yang berpengalaman,
Dan tidak semua dosen atau pendeta karismatik yang bisa menerangkan yang tiga-tiga ini, karena ini this is important Bapak Ibu. Ini ada spesialis buat orang yang berpengalaman. Ya. Kita masuk ke Alkitab Bapak Ibu supaya saudara enak ya. Langsung 1 Korintus 14 ya. Kita baca ayat 2 langsung ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Inilah bahasa roh yang pertama Ibu ya. Jadi bahasa roh itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Tapi di sini tidak dituliskan secara rinci bahasa roh yang tidak dapat dimengerti itu Bapak Ibu. Lewat apa kita supaya kita mengetahui apa sih bahasa roh yang dimaksud ayat 2 ini? Bahasa apa? Bahasa roh apa? Coba Pak Muriwali tolong jam 12 malam rimang-rimang nih kata orang Batak, dipikirkan ya di kamar ya, jangan sama istri ya, nggak perlu, sendiri saja dulu supaya fokus ya kan. ya, ya kan? Abraham pun sendirinya berpengalaman dengan Tuhan, tidak ikut istrinya ya. Ya jangan ada tapi saya belum komentari ya. Kasihan sebenarnya, saya lihat ada sebuah channel suami istri, mereka berpengalaman, suami istri bisa connecting Bapak Ibu ya. Ya mereka bermimpi connecting, mereka suami istri. Saya baca di ayat Alkitab Bapak Ibu, nggak ada suami istri yang connecting, tidur mereka saling menyahut gitu loh. Ya nggak ada. Tuhan itu Bapak Ibu ya, Tuhan itu sangat gimana saya bilang ya, aturan mainnya itu teratur, nggak sembarangan Bapak Ibu ya, face to face ya. Kalau Tuhan mau ingin berjumpa dengan saudara face to face, not two face, three face, four face, no ya, just face to face, saya dan Tuhan. Iya kan. Contohnya Alkitab, Abraham tidak ikut istrinya, Musa sama lagi Bapak Ibu yang punya istri ya, Daud ya, banyak istrinya, nggak pernah sama sekali berjumpa connecting ya, sendiri Bapak Ibu ya. Tapi kasihan sekali saya bahas karena saya lihat mereka memang baik ya, tapi mereka tidak ikut ya gitu ya, kasihan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Pak Muriwali, Pak Esra Soru, Pak Melato, Pak Deki supaya berpengalaman dengan Tuhan ya, supaya rimang-rimangi kata orang Batak ya, dipikir-pikirkan di kamar gitu supaya berpengalaman. Penting Bapak Ibu tuh, penting banget seorang hamba Tuhan itu berpengalaman dengan Tuhan supaya memberitakan yang benar Bapak Ibu ya. Pendeta Melato dia mengomentari bahasa roh padahal dia karismatik, tapi dia tidak mengomentari perpuluhan karena perpuluhan sangat enak, kenyang perut Bapak Ibu ya kan, bisa jalan-jalan, bisa beli baju yang baru, yang mahal, yang bermerek, yang gitu ya kan, yang gitu lah itu ya. Tapi bahasa roh dia komentari what happened to him
ya kan? Aduh, kalau saya nggak berpengalaman ya Bu, ya, kalau Tuhan nggak nyuruh saya nggak mau Bapak Ibu sok-sokannya menjadi penginjil, nggak mau saya. Ya lebih enak jadi apa, jadi cari jemaat lebih enak ya. Saudara jangan berpikir Tuhan itu die ready ya. Allah itu hidup, karena dia hidup ya saudara minta dong supaya berpengalaman, ya kan? Kita baca lagi Bible nomor 3 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi Bapak Ibu, ada karunia-karunia roh Bapak Ibu. Yang pertama itu bahasa roh yang tidak dapat dimengerti, yang membangun diri sendiri. Ya. Yang kedua itu adalah bernubuat, ya, untuk membangun jemaat. Ya. Ini dua-duanya udah pernah saya alami. Yang pertama lah dulu, yang kedua tadi, yang untuk membangun, menasihati atau menghibur, ya. Waktu saya dibaptis Bapak Ibu ya, waktu saya dibaptis di Singapura Bapak Ibu, pendeta yang membaptis saya itu berbahasa Indonesia, saya dengar Bapak Ibu, ya. Karena saking saya penasarannya Bapak Ibu, abis ibadah saya ngomong sama teman saya supaya saya ditemani untuk bertemu sama pendeta yang tadi. Saya mau cari tahu apa benar dia berbahasa Indonesia saat membaptis saya. Waktu saya bertemu dengan pendeta itu, katanya saya mulai dari awal sampai akhir saya tidak pernah berbahasa Indonesia dan saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Yang saya tahu bahasa Indonesia sudah makan, mau kemana. Ya. Jadi saya katakan bahwa waktu Bapak membaptis saya mendengarkan Bapak dari awal sampai akhir ngomong bahasa Indonesia, ya. Dan surat baptisan saya Bapak Ibu adalah Efesus 6 ayat 12, ya. Makanya banyak di channel saya membahas tentang akar setan, akar roh jahat, ya. Itu Bapak Ibu. Dan pendeta itu meminta kepada saya, minggu depan kamu maju ke depan ya bersaksi. Kenapa saya disuruh bersaksi? Supaya membangun jemaat. Apa yang saya alami, gitu loh. Contoh yang kedua lagi, waktu saya bergereja di Tangerang, ya, saya itu udah kemana-mana dicampakkan, sana sini sana, supaya dibentuk, kayak kan. Waktu saya di Tangerang Bapak Ibu, ya, saya dulu backgroundnya AKBP Bapak Ibu, saya tidak berbohong, ya. Dan saya merantau masuk krismatik. Masuk saya krismatik Bapak Ibu, nggak ada yang ngajak saya, tapi bekerja dengan sendirinya Bapak Ibu, ya. Karena saya berumur 18 tahun Bapak Ibu meminta jati diri, UMI, ya. Ya, jadi waktu saya di Jakarta Bapak Ibu, kami 2:10 malam, ya. Hari ke-8 terjadi sesuatu Bapak Ibu, mujizat luar biasa.
untung ada orang yang tahu bahasa Inggris ya, ada orang berbahasa Inggris ya. Jadi ya dia orang Sintua ya, dia Sintua Bapak Ibu ya kan. Dia Sintua tapi masih memegang Bigu Ganjang ya. Dia minta supaya dia diberkati, diberikan kekayaan, dia pegang sesuatu Bapak Ibu negatif ya. Jadi pas kami 2:10 malam, Roh Kudus itu datang Bapak Ibu berbahasa Inggris, ditunjukkan ke bertobat kau berbahasa Inggris ya, karena saat itu dia memang mengakui apa yang dikatakannya itu benar Bapak Ibu ya. Besoknya kami ya langsung terjun ke rumahnya, kami bongkar di mana dia simpan jimat-jimat ya, dibongkar semuanya, kami bakar semuanya Bapak Ibu ya. Itu pengalaman ya. Dan yang kedua tadi kan itu ya, bahasa roh yang dimengerti, yang bisa diterjemahkan. Jadi yang pertama bahasa roh yang tidak dapat diterjemahkan Bapak Ibu ya. Ini pengalaman Bapak Ibu ya. Saya mengajak saudara berpengalaman supaya lewat pengalaman lah saudara bisa menerima kenyataan Bapak Ibu ya. Ya, ya kalau nggak berpengalaman memang susah Bapak Ibu ya. Saya masuk krismatik Bapak Ibu ya. Saya masuk krismatik, I long stay there, but I never do. Jadi saya sudah lama di krismatik, saya nggak pernah berbahasa roh ya. Sampai saya Bapak Ibu ya, bayangkanlah dari Protestan masuk ke krismatik, yang paling janggal bagi saya yang 3 tadi Bapak Ibu ya. Yang 3 tadi bahasa roh iya mas, nanti lah saya bahas bahasa roh. Kan ada yang jatuh yang di buku ini, itu pun ada pengalaman saya. Bahasa roh ya, perpuluhan, baptis ulang ya. Jadi saya sudah lama di krismatik tapi tidak pernah berbahasa roh. Dan inilah saya tanya-tanya Tuhan, what the meaning ya kan. Dan saya, karena saya tahu Tuhan itu hidup Bapak Ibu, saya nggak mau menciplak ya, nggak mau saya menciplak karena saya tahu siapa yang saya sembah. Saya nggak bisa berdoa sembarangan Bapak Ibu. Menipu manusia itu gampang Bapak Ibu, tidak akan ketahuan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Tetapi untuk menipu Tuhan nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa. Contoh saya kan kerja Bapak Ibu ya, kerja di kilang maksudnya kerja di pabrik ya, ya kerja di pabrik itu Bapak Ibu. Dan di kerjaan itu saya kena omelan ya kan. Kalau saya jadi minggu kan kerja, jadi beruntung enak di kota Bapak Ibu. Enaknya di kota ada gereja pagi, siang, sore, malam ya kan. Kalau di desa hanya sekali Bapak Ibu, nggak enak di desa. Saya tinggal di desa Bapak Ibu ya. Jadi saya ke gereja ya, karena saya tahu Tuhan itu hidup, Allah itu hidup Bapak Ibu. Bisa saja Bapak Ibu saya gitu,
supaya dilihat orang kan. Ush, dia sekolah teologi tapi diam gini. Ya. Jadi saya kena omelan nih. Saya sudah berdoa dari kilang Bapak dari pabrik supaya Tuhan tolong pulihkan hatiku, supaya saya fokus menyembah. Saya berdoa sampai ke gereja, tetap saya berdoa ya. Bernyanyi Bapak Ibu, saya diam aja, diam saya nggak bisa memperagakan atau berpura-pura pas pula saya duduk di depan. Aduh, tolong Tuhan pulihkan hatiku. Saya diam aja. Ya mau dibilang orang saya ngapain duduk di depan kalau diam-diam kayak gitu kan. Mereka nggak tahu situasi saya, ya kan. Saya diam aja. Saya lebih baik diam karena hati saya belum pulih. Sampai saat menyembah di situ baru Bapak Ibu saya fresh, lepaskan pengampunan. Karena saya nggak bisa asal-asalan gitu maksudnya, ya kan. Mulai saya melepaskan pas penyembahan baru di situ segar badan saya Bapak Ibu. Iya. Kembali kita ke bahasa roh tadi. Jadi bahasa roh itu Bapak Ibu, saya bertanya-tanya, Tuhan apa sih artinya ini ya. Saya sudah masuk krismatik tapi I don't know ya. Seandainya ada orang yang bertanya pada saya, apa saja, apa saya menceplak apa yang saya dapat ya kan? Jadi sampai saya sekolah 3 bulan kan di dalam Alkitab ya, yang mengajar S1 Bapak Ibu, dan itu tidak memuaskan jawabannya buat saya karena saya tidak mengena gitu. Saya tanya Tuhan ini apa ini, sampai saya masuk kuliah teologi Bapak Ibu. Masuk saya teologi. Aduh Tuhan, ini mau tamat. Saya tidak tahu artinya bahasa roh. Sudah ada pelajarannya Bapak Ibu ya, ada MK-nya ya. Tapi yang mengajarnya tidak berpengalaman sehingga saya buntu otaknya gitu, jadinya gak gitu loh. Duh Tuhan, apa ini bahasa roh ini? Kok jawabannya sih dari sekolah 3 bulan sampai teologi kok sama penerangannya? Apa ini? Saya tetap berdoa dan bertanya sama Tuhan Bapak Ibu ya. Prosesnya panjang, bayangkanlah ke sekolah teologi itu 3,5 tahun. Aduh, ini mau wisuda aja, kemana ini ya kan? Ceritanya ya kan. Dan saya minta balik cuti Bapak Ibu dari Malaysia ke Kuala Namu ya, mau balik. Saya minta balik cuti, saya nggak dikasih ya. Jadi nggak ada lagi rencana untuk balik cuti gitu. Tapi Tuhan sudah atur semuanya mungkin ya. Tiba-tiba bos saya panggil saya ya, manajer saya,
Tina hari ini sudah bisa gak balik cuti. Dan ya, karena saya kerja pagi, jadi besoknya udah bisa, gak usah datang kerja, udah saya kirim email katanya. Aduh, mana nih. Saya nggak ada persiapan sama sekali mau balik cuti, jadi oleh-oleh pun saya nggak ada bawa. Karena saya minta nggak dikasih balik cuti, ya udah nggak ada minta beli sesuatu gitu ya. Tiba-tiba dikasih baju pasar Jumat di situ. Oke lah, saya tanya Tuhan, hari ini pulang nggak? Pulang. Ya udah pulang. Tiketnya saya belum beli. Saya telepon abang saya, bang antar saya. Ya, saya diantar. Dan abang itu yang beli tiket bayangkanlah kalau dia apa ya, mahal banget ya. Jadi saya terbang Bapak Ibu, maksudnya pesawat saya terbang itu jam 10.30 ya, dari Kuala Lumpur ke Kuala Namu. Jadi saya harus menunggu ya, tempat penungguan ya kan, menanti ya kan. Waktu saya Bapak Ibu menanti, Tuhan ngomong ya, sebenarnya Roh Kudus yang ngomong, tapi nggak, karena semua orang tahu bahasa Roh Kudus, hanya tahu Tuhan, hanya tahu Yesus, hanya tahu Allah. Saya ngomong Tuhan aja umum ya kan. Sebenarnya yang bekerja hari ini adalah Roh Kudus ya. Sorry ya, agak demam kena hujan. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu ngomong sama saya ya, Tina, pesawatmu sedang bermasalah. Jadi saya kaget Bapak Ibu ya. Saya kaget, kok bermasalah? Jadi gimana ini? Apa saya batalkan? Aduh, udahlah tiketnya mahal, batalkan lagi. Aduh, gimana nih? Tak bilang, enak banget ya punya Tuhan ya. Enak banget lah yang punya Tuhan, bisa ada feedbacknya gitu loh ya, seperti Abraham ya kan. Ya saudara, jangan menganggap Tuhan itu seperti raja-raja dunia ini ada ininya ya. Tuhan itu sebagai sahabat Bapak Ibu ya, enak banget. Jadi waktu Roh Kudus berbicara bahwa pesawat kami sedang bermasalah Bapak Ibu, saya kan katakan, apa saya batalkan atau pergi? Enak banget, tenang, aku dan para malaikat bersama. Aman dong Bapak Ibu, aman kan? Saya langsung lega di situ Bapak Ibu, saat Roh Kudus bicara seperti itu. Dan saya penasaran, kenapa pesawat saya ini bermasalah, ada apa gitu. Tuhan tunjukkan saya kenapa pesawat yang saya tumpangi ini bermasalah, ada apa sebenarnya. Karena saya sangat penasaran Bapak Ibu, saya minta dok, karena Alkitab kan mengatakan mintalah apa yang kau inginkan.
Untuk membuat kebaikan, jangan kau minta yang untuk supaya senang-senang ya kan. Jadi cuman kasih lah penglihatan bayang gitu, lautan kaca. Kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, iblis menawarkan dunia ini dan menunjukkan lautan kaca bayang. Jadi lautan kaca ada ya. Jadi bumi ini ada lautan kaca bayang, bisa dilihat who you are, ngapain lo ya. Jadi saya mau lihat Bapak Ibu ya, bentuk hitam ya, awan hitam, dan saya ini awan hitam ya, ini awan hitam, baru di belakangnya itu ada orang bule, baru orang Indonesia ya, dan ada wanita, ada laki-laki Bapak Ibu ya, samar-samar Bapak Ibu ya. Dan saya lihat lagi, penglihatan saya ada di Indonesia ya. Kenapa saya lihat ada di Indonesia? Karena mereka bersemedi di pesawat, baru bersemedi lagi di Indonesia supaya masuk ke alam gaib itu ya. Jadi untuk menunggu masuk ke alam gaib Bapak Ibu, nunggu jam 12 Bapak Ibu ya. Dari situlah saya tahu Bapak Ibu bahwa ikut iblis itu nggak enak, ada waktunya. Enak Bapak Ibu ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu everywhere, anytime, you can come to Him ya. Nggak terbatas waktu saudara bisa datang kepada Tuhan, bersemedi ya, bersemedi, bersekutu, berdoa, itu sama ya. Yang sering digunakan bersemedi di luar sana ilmu spiritual ya. Kalau di gereja berdoa ya. Jadi untuk menunggu Bapak Ibu, jadi pengiriman santet Bapak Ibu ya masuk ke dunia lain itu ada time-nya, jam 12 malam, nggak sembarangan ya. Jadi puji Tuhan, saya milik Tuhan ya. Jadi waktu ya kan, karena waktu untuk masuk ya, bersemedi ya harus jam 12 malam Bapak Ibu, karena beda Malaysia ke Kuala Namu 1 jam ya. Jadi untuk menunggu jam 12 ini iblis merancangkan apa Bapak Ibu? Merancangkan gagal penerbangan sebentar. Didatanginya lah hujan. Saya di situ heran Bapak Ibu. Kenapa saya bilang heran? Ini kan kalau dibandingkan airport, nggak usah dulu apa ya, Kuala Namu, inilah dulu. Kalau dibandingkan airport Soeharto ya kan ya, dengan Kuala Lumpur, jauh beda Bapak Ibu luasnya ya. Kuala Lumpur airportnya kecil, nggak besar Bapak Ibu ya. Ya 11-12 dengan Singapura yang nggak terlalu coba ya Pak di sana kan. Bingung kita waktu saya naik pesawat Bapak Ibu di Jakarta Bapak Ibu, saya bingung gate mana lah ini. Karena ada, sekarang saya nggak tahu lah, dulu ya 2006 itu saat pintu 1, 2, 3
itu pun jauh-jauh jaraknya bapak ibu ya. Kadang bisa bingung ya, padat ya. Ini airport Kuala Lumpur itu gak luas bapak ibu, bisa arah Medan dengan di sini hujan deras ya. Penerbangan di tempat lain nggak ditunda bapak ibu, yang mau ke Jakarta mau kemana nggak ditunda, nggak ada penundaan sama sekali, jalan aja lancar bapak ibu. Padahal ya gimana saya bilang, dari jaraknya berapa meter kok bisa hujan. Di tempat kami aja hujan, di tempat ini nggak ada hujan gitu loh ya. Itu sangat, saya terheran-heran di situ ya. Hujan deras bapak ibu, petir kuat ya. Karena simbolnya iblis bapak ibu. Kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 6 kurasa ya. Saya buka dulu takut nanti ada yang betul enggak. Ibrani 1 ayat 6 kurasa. Oh ayat 7, maaf ya. Ibrani 1 ayat 7 ya kan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pela-pelanya menjadi nyala api. Jadi bapak ibu, badai, petir itu simbol-simbolnya bapak ibu ya. Saudara harus bisa membedakannya. Nggak semua hujan, badai, petir itu ya dari simbolnya setan ya kan, kehadiran setan gitu ya. Arah angin, kalau anginnya datang dari mana, bisa orang-orang yang berpengalaman lah yang bisa merasakannya. Angin apa yang datang ya kan, petir seperti apa yang datang ya. Seperti Bang Mongol karena dia berpengalaman tahu, Pak Tony tahu ya kan, tahu gitu ya kan. Orang berpengalaman. Tapi kalau orang yang berpengalaman ya sama, mereka menganggap sama aja petirnya, sama aja badainya gitu ya kan, sama aja anginnya. Jadi sampailah jam 12 ya, jam 12 pergilah kami Bapak Ibu ya, lepas landas lah ya. Dan lewat laut ya, lewat laut, ini laut, lewat 5 menit lagi masuk ke dunia lain, masuk ke dunia lain Bapak Ibu. Dan Tuhan memberikan saya lautan kaca Bapak Ibu ya, lautan kaca. Ini pesawat Bapak Ibu, kepala saya ini seperti di luar pesawat bisa melihat depan, kiri dan kanan, dan saya bisa merasakan hawa alam gaib itu, bahwa alam gaib itu tidak ada hawa di sana, hampa, kosong Bapak Ibu. Jadi pesawat kami ini masuk ke dunia lain Bapak Ibu ya. Dia seperti kalau saudara lepas landas dari Singapura mau keluar dari airport Singapura menuju kota gitu ya, ke ya menuju kota Singapura ya, Marina Square ya kan, ada lorong tanah ya, jalan bawah tanah gitu ya. Ya seperti itu, tapi kan di Singapura kan ada hawanya, ada lampunya, ada kehidupan ya kan, ada udaranya. Tapi di sana itu kami masuk ke sebuah lorong itu, kalau embun ya, kalau ditabrak pesawat embun dia gini gini kan. Ini enggak, di sebuah awan gelap Bapak Ibu, tapi dia memiliki suatu ruangan masuk gitu, hampa, nggak ada kehidupan, tumbuh-tumbuhan nggak ada di sana ya, tumbuh-tumbuhan nggak ada di sana Bapak Ibu ya, hampa di sana ya. Dunia lain itu, dunia gelap itu, alam gaib
nggak ada kehidupan di sana Bapak Ibu, kosong. Dan saudara kalau melihat sesuatu pasti saudara bahasa Indonesia, tolong Tuhan saya, tolong, atau berdoa, ya Tuhan tolong. Enggak, saya sama sekali nggak berbahasa Indonesia, nggak berbahasa Inggris, tetapi bahasa roh Bapak Ibu. Bahasa roh itu datang sendiri Bapak Ibu, padahal selama ini saya nggak pernah berbahasa roh. Ya, saya berbahasa roh, dan bahasa roh itu keluar sendiri, out sendiri dia Bapak Ibu. Ya, jadi semenjak saya berpengalaman berbahasa roh Bapak Ibu, kalau saya WL ya, kalau saya habis khotbah di mimbar, karena habis khotbah mimbar kan pasti memimpin pujian ya, saya nggak pernah mengajak orang mari berbahasa roh, enggak, tapi mari kita menyembah. Saya lebih banyak menyembah Bapak Ibu, karena kalau saya sudah menyembahnya klimaks ya, itu datang sendiri Bapak Ibu. Ya. Dan bahasa roh ini sering terjadi, saya rasakan Bapak Ibu, saat di dalam kamar, saat saya sendiri ya. Jadi jarang saya alami di gereja, karena saya menyembah ya nggak terlalu klimas ya, karena bising Bapak Ibu kalau ya nanti gimana di gereja, nggak terlalu apa kali lah ya. Pernah saya di gereja ini takut gimana ya, bilang sok-sokan ya. Mulai kan di kampung kan nggak terkenal bahasa roh Bapak Ibu, di kotanya terkenal bahasa roh. Kalau di kampungnya mana tahu bahasa roh Bapak Ibu ya. Jadi pernah saya kalau menyembah itu, kalau sudah klimaksnya itu keluar Bapak Ibu, yang keluar itu bahasa roh baru bahasa Inggris. Karena pertama sekali saya falling in love with God ya di Singapura, pakai bahasa Inggris, tidak bahasa Indonesia. Itu keluar Bapak Ibu ya. Makanya saya kalau saya ini ya, waktu masalah COVID itu saya sampai klimaks di mimbar ya, sampai saya bahasa roh. Ini datang sendiri Bapak Ibu. Kalau saya udah klimaks ya menyembah dulu saya Bapak Ibu. Jadi nggak langsung berbahasa roh. Contohnya kan nyanyi tidak langsung berbahasa roh Bapak Ibu, habis nyanyi langsung berbahasa roh, saya nggak bisa, harus menyembah dulu dia. Itu pun menyembah harus klimaks dia menyembahnya, harus konektif dulu, saya kosongkan dulu ini pikiran saya, konektif ke kata Allah ya. Dan yang saya alami Bapak Ibu, berbahasa roh dan menangis ya Bapak Ibu. Ya pernah saya di gereja menangis sampai datang orang mendoakan saya, demikiannya bebanku banyak kali kurasa dirasakan mereka. Jadi saya terganggu nih ya. Saya udah konektif, ada pula orang yang mendoakan saya, aduh saya nggak, makanya saya nggak, dari situ saya nggak mau klimaks ya di gereja ya, karena ada yang ganggu kan nggak enak, nggak konsentrasi gitu loh. Bayangkanlah kalau kita melakukan sesuatu ada yang ganggu, kayaknya gitu ya. Kadang kalau saya ingat, ya ampun ngapain sih datang ini ya gak konsentrasi, ya udah saya stop. Aduh tolong saya ganggu gitu. Tapi semakin banyak orang mendoakan saya, satu jadi datang 3 aku rasa yang datang mendoakan saya itu dia terganggu. Ya ampun,
Mulai dari situ saya nggak mau ya, ibu saya di kamar tentram aman, ya nggak ada yang ganggu karena datang sendiri dan keluar sendiri bapak ibu. Ya, yang saya alami bapak ibu waktu saya berbahasa roh bapak ibu, saya kan nggak menangis ya waktu di gereja itu ya. Saya ingat saya menangis bukan karena dosa saya bapak ibu ya, tapi itu mengalir saja bapak ibu. Saya pun nggak tahu kenapa bisa menangis, bukan karena saya berdoa pak ibu. Saya manusia biasa pak ibu, pasti kita nggak lepas dari dosa ya, kita nggak sempurna ya. Nah bisa jatuh ya. Kalau saya bapak ibu, kalau saya ngomong saya melakukan dosa, saya berdoa sekali udah cukup. Maksudnya gini, saya melakukan kesalahan, saya berdoa sekali, saya percaya bahwa Tuhan sudah ampuni, sudah dilupakan gitu. Jadi saya cepat connected dengan Tuhan. Jadi ada kan di pikiran kita ini kan ada gini, alah udahlah kamu itu kan dosamu banyak, ini nggak mungkin diampuni. Saya nggak mau mendengarkan itu karena itu suara iblis ya. Saya percaya saat saya mengakui dosa saya, ya Tuhan sudah forgiven ya kan. Seperti lagunya Raja Daud, sejauh timur dari barat kau melempar dosaku ya kan. Jadi ada orang ya, seorang pendeta ya berapa banyak saya lihat orang pendeta dia berdoa, ampunilah dosa kami. Hari Minggu kok ngomong gitu ya. Ini loh, prinsip saya ya gini. Saya bukan aku bilang saya sok suci ya. Semua orang berdosa. Ya, saya pun berdosa. Kalau saya mau ke gereja, saya sudah berdoa di rumah, ampuni dosa yang saya lakukan, supaya saya konsentrasi. Jadi saya ke gereja itu bukan meminta Tuhan ampuni dosa kami, dosa kami semuanya, dosa kami. Loh, saya berpikir gini, kok di gereja itu minta ampun dosa? Saudara datang ke gereja itu bukan untuk itu bapak ibu, untuk menyembah. Kalau prinsip saya ya, jadi saya bingung sama pendeta bapak ibu. Ada pendeta yang berdoa seperti itu, berarti dari rumah dia nggak berdoa mbak, tidak mendoakan dirinya dikuduskan. Kalau saya dari dulu ya bapak ibu ya, semenjak saya berpengalaman ya, doa saya simpel aja bapak ibu, makalah masuk ke gereja ya, ampuni dosa yang saya lakukan. Saya mau connecting, saya nggak mau menghalangi. Jadi badan kita ini berat bapak ibu kalau kita ingat dosa ya kan. Makanya saudara tahu nggak, paham nggak terjemahan arti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa? Musa, tanggalkan kasutmu, tanggalkan kasutmu, ini kudus ya, kan? Jadi gini, saya akan tanggalkan beban saya, segala dosa saya, untuk masuk ke ruang maha kudus, gereja maha kudus bapak ibu. Bagaimana saudara untuk datang menyembah kalau saudara tidak menanggalkan semua beban saudara? Masa seorang pendeta
mendoakan hal itu di mimbar. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kami ya ampun. Berarti jadi sebelum ke gereja dia tidak berdoa. Jadi saya di gereja Bapak Ibu, di gereja itu ganti-gantian saya. Kadang saya WL khotbah, kadang worship WL tadi doa syafaat. Doa syafaat saya nggak pernah saya bilang ampuni dosa-dosa kami Tuhan, nggak pernah saya bilang itu Bapak Ibu. Karena saya tahu Bapak Ibu, sebelum saya ke gereja saya sudah berdoa. Ya. Doa syafaat saya gak pernah bilang, Tuhan ampuni dosa kami. Kami orang berdosa, tidak lepas dari dosa. Gak pernah saya berdoa seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena sebelum ke gereja saya sudah menguruskan diri saya, sudah menanggalkan dosa-dosa saya, sudah minta, gitu loh. Ya. Tetapi ya banyak orang yang tidak berpengalaman ya seperti ini tadi, pendeta pun tidak bisa ya masuk ke gereja kok mendoakan dosa, ya kan. Ke gereja itu bagi saya kita hanya fokus menyembah, ya, jangan mengingat dosa yang tadi yang kita lakukan, dosa yang lainnya. Makanya kan gitu kan, sebelum ke gereja itu harus, kalau orang bersama istri harus berdamai dulu biar lega gitu bapak badan ini, supaya ringan ya, jangan berat. Tapi nggak semua seperti itu bapak ibu ya kan, orang-orang yang berpengalaman lah seperti itu bapak ibu ya. Jadi kepada pendeta MYM ya, saya tahu saya tahu bapak ibu apa yang kalian pikirkan, karena saya pun dulu memikirkan hal ini, tetapi saya nggak pernah mengatakan oh itu sesat, oh itu sesat, nggak mau saya cari sampai dapat, karena saya tahu Tuhan akan pasti jawab, ya Tuhan pasti jawab dong, ya kan. Nggak mungkin dia nggak menjawab kalau kita tidak minta, ya kan? Kalau kita minta pasti Tuhan jawab. Ya. Jadi pesan saya ya, kalau pendeta MYM, Esra Soru, Melato, Pak Diki nggak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu hak pribadi ya kan. Saya nggak maksa, tapi saya bagi pesan ya, tolong ya, tolong di kamar itu dipikir-pikirkan, dirimang-rimangi, apa sih bahasa roh ini, apa benar-benar ada ya. Saya kan bingung dulu bapak ibu, kenapa saya bingung? Saya di Indonesia, masuk ke Singapura, masuk ke Malaysia, nonton di YouTube channelnya Planet Seeker ya, Hillsong, anything else yang ada di YouTube, the same, sama bahasa rohnya, bunyinya sama. Celakalah orang-orang yang aneh-aneh ya, itu Tuhan ya, urusan Tuhan lah itu ya kan. Kalau dia nggak takut sama Tuhan ya urusan dia lah itu ya. Celakalah orang yang menciplak-ciplak, yang ikut-ikutan, itu urusannya. Ya kan. Jadi saudaraku,
iblis pun memiliki bahasa roh. Jadi kalau ada KKR, PDP, pendoa syafaat, harus jernih ya kan? Harus berhikmat. Siapa yang datang? Huyuk ya kan, siapa yang datang harus jernih Bapak Ibu, ya kan. Iblis pun berbahasa roh, ya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa India, atau bahasa Timur Tengah, ya kan. Enggak Bapak Ibu, ya. Coba saudaraku searching di YouTube cara menyembah, cara memanggil Lucifer, ya, setan, ya kan, Dajjal, ya kan. Itu sama bos-bosnya setan, ya kan. Kan setan kan ada 4 tingkat Bapak Ibu, ya, 4 level Bapak Ibu, ya. Saudara baca nanti di Efesus 6 ayat 12, ada 4 level Bapak Ibu, ya. Bos-bosnya itu dulu panggil, nggak akan didengarnya saudara ya. Kamu mau bahasa Indonesia, mau bahasa Batak, kau buat, nggak akan didengarnya, nggak paham dia, hanya paham dia bahasa roh. Tapi bahasa roh iblis dengan malaikat surga, ya, bahasa surga gitulah, beda ya kan. Beda Bapak Ibu, ya. Jadi saudara harus bisa membedakannya. Orang yang berpengalaman lah bisa membedakan bahasa roh, ya. Ya kan. Siapa yang main-main dengan bahasa roh itu urusannya dengan Tuhan, ya. Tuhan itu hidup kok, ya kan, bukan mati, ya. Takutlah yang bisa membunuh jiwa, roh, tubuh saudara, ya kan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, ya, bahasa roh ini memang simple, memang agak rumit, ya, karena nggak tertulis. So nggak banyak orang percaya akan hal itu karena nggak tertulis. Mana ayat pendukung, ayat pendukungnya sudah jelas tadi bahwa ada bahasa roh yang tidak dapat dimengerti, tapi nggak disebut seperti apa bunyinya, ya. Bunyinya nggak ada disebut di situ, ya. Nggak jelas, ya kan, nggak jelas statusnya, sehingga orang bingung. Bagaimana kita bisa mengerti ya hal ini? Ya berpengalaman Bapak Ibu, lewat pengalaman. Bagaimana saudara bisa tahu bahasa roh iblis kalau saudara tidak berpengalaman? Atau cari sendiri di YouTube, atau selidiki Bapak Ibu, karena di YouTube sumber pengetahuan Bapak Ibu, ya. Ya, pengetahuan, ada yang baik, ada yang agak gimana gitu, ya kan. Carilah yang baik. Jadi ada di sana mantan pengikut gereja setan Bapak Ibu, ya. Dan mereka berkesaksian Bapak Ibu karena mereka kembali di jalan yang benar, ya. Dan mereka berkata, berkesaksian, ya, kami untuk memanggil si Lucifer pakai bahasa roh, tapi kami nggak paham sama sekali apa yang ini, itu aja yang ditulis, ya. Jadi iblis pun menjiplak apa yang ada dari surga supaya orang pun bingung, 11-12 gitu, ya kan. Diciplaknya semuanya, ya. Tuhan memiliki Tritunggal, ya setan pun memiliki Tritunggal juga Bapak Ibu, ya. Mau ada ya, ya, supaya orang bingung. Ya bingung lah orang yang jarang baca Alkitab, ya bingung dia, ya kan. Masa sih Tuhan orang Kristen 3 kan? Karena dia nggak tahu
the meaningnya ya kan. Jadi mereka berpikir bahwa Tuhan orang Kristen itu 3, padahal ya salah menerjemahkan, misalnya orang bingung ya kan. Ada ayatnya Ibu bahwa setan memiliki Tritunggal of Satanic ada. Saudara baca kitab Wahyu ya. Ada disebut di situ. Ular tua, setan, ya kan? Iblis. Ya. Ada di sana. Ada Tritunggal of Satanic. Dan itu pun gak sembarangan Ibu orang ke sana ya. Ya. Kalau saudara bersekutu dengan iblis itu tidak gampang Ibu, ada proses ya. Ada proses Ibu ya. Itulah perbedaannya ikut Tuhan dengan ikut iblis. Ibu, ikut Tuhan itu ya enggak siapa lu siapa, enggak pandang siapa lu siapa gue. Ya, Tuhan menerima lo apapun bentukmu, apapun dari manapun, golongan apapun kau, Tuhan menerima apa adanya. Asal kau buka hatimu ya. Asal you open your heart, you keep your heart to him ya kan. Asal kamu bagi hatimu. Kalau bersekutu dengan setan Ibu ya harus naik level dulu kamu ya, naik level. Kalau nggak naik level nggak dang dongan nahu, kata orang Batak ya. Ya, karena level para setan kan ada 4 golongan saya bilang. Jadi kamu harus naik level supaya bisa bisa memanggil dia nggak sembarangan ya. Puji Tuhan, saya punya Tuhan Kristus, punya Yesus Bapak Ibu ya. Saya dari golongan biasa bisa datang kepadanya ya. Tuhan memberikan saya kasih karunia sehingga saya berpengalaman ya. Saya bisa merasakan kasihnya Bapak Ibu ya. Saya bisa merasakan kemuliaannya ya, lewat mimpi, lewat kenyataan saya sudah pernah rasakan Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya enggak takut Bapak Ibu ya kan. Enggak takut ya. Apalagi untuk membahas atau mengkritisi ilmu spiritual Bapak Ibu, saya dulu takut sebelum saya berpengalaman. Tapi setelah saya berpengalaman, saya nggak takut mengomentarinya, mengkritisinya Bapak Ibu. Saya mengkritisinya supaya beri masukan ya, supaya jangan campur aduk kebenaran dengan ilmu spiritualisme gitu ya, campur aduk ya kan, jangan ya. Itu saya berbagi masukan Bapak Ibu ya, karena saya berpengalaman, diberikan saya keberanian Bapak Ibu ya. Jadi karena penghulu udara ini kerjanya mengotak-atik orang ya, saya lihat ada pendeta lagi di otak-atik penghulu udara ya. Saudara tahu penghulu udara itu ada di kitab ya, bacalah Efesus 6 ayat 12, ada penghulu udara Bapak Ibu ya. Kerjanya itu untuk mengotak-atik pendetanya ini supaya hang Bapak Ibu ajarannya. Ada beberapa pendeta udah hang ya ajarannya, udah agak aneh-aneh. Ada yang rakus uang ya kan. Ya ini loh, kalau saudara tidak berpengalaman cepat goyah lah ya kan, cepat dia otak-atik ya. Saya nggak usah sebut nama deh, karena ada beberapa saya lihat pendeta yang mau drop ini ya, yang mau drop ya. Dan ya ada juga apologet baru saya lihat
bermunculan, tapi ya katanya mereka bertobat, berjumpa Yesus sehingga dia jadi apologet, tapi saya lihat sepertinya enggak. Ya, saya prediksi dia enggak berpengalaman, karena orang yang berpengalaman beda Bapak Ibu ya. Ya, beda banget Bapak Ibu. Tapi untuk mencari cuan ya kan harus seperti itu mereka ya. Kasihan ya. Ya, lumayan tadi bisa memberitakan kebenaran Ibu ya kan. Jangan mengatakan saya bertobat, saya pindah ini, pindah itu, tapi membusukkan yang lain ya. Saya pindah dari agak aliran sebelah, saya nggak pernah mengatakan aliran sebelah itu sesat, enggak. Karena kalau saya bilang sesat, saya di situ orang gila. Kenapa gila? Karena banyak orang ke situ. Karena itu udah dari dulu. Ya, jadi kalau saudara seorang apologet, seorang pendeta, contohlah Yesus Kristus. Yesus nih berkhotbah nih, dia nggak bilang, oh wali Taurat, kau sini, kau sesat kau, ya, nggak tahu kau pura-pura kau, ya. Tuhan nggak, Yesus nggak ngomong gitu Bapak Ibu. Kalau Yesus ngomong gitu sama orang-orang, sama ahli Taurat, di situ orang banyak, pasti Yesus dilepari. Orang ini sudah lama, sudah tua mereka, kan ahli Taurat kan sudah tua mereka, sudah berubah ya. Yesus masih segar, umur jagung. Makanya ahli Taurat kan ngomong, kamu itu masih umur jagung, sudah kau bilang sudah pernah berjumpa dengan Bapak Abraham, kami aja yang sudah tua belum pernah jumpa, apalagi lo umur jagung ya kan. Jadi Ibu, Yesus nggak ngomong gitu ya. Yesus ngomong apa? Perumpamaan Bapak Ibu, berhati-hatilah ragi orang Farisi ya, berhati-hatilah ragi orang Farisi, orang Saduki, orang itu ya kan. Jadi seorang pendeta, seorang apologet ya harus ya contoh teladannya Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Saudara bagi masukan Bapak Ibu yang benar supaya orang bisa nilai, karena manusia tidak ada yang bodoh ya. Manusia itu tidak bodoh Bapak Ibu. Kalau saudara gali pikiran saudara, tapi kalau saudara nggak mau pengetahuan, ya udahlah, saudara jadi bodoh ya. Tidak ada dilahirkan menjadi orang bodoh. Yang membuat kita bodoh itu kita sendiri, karena kita tidak mau menggali ilmu ya. Jadi untuk mengetahui bahasa roh, baptisan ulang, perpuluhan, ya gali Bapak Ibu. Ini kan pengetahuan yang baru, yang sudah lama tapi tidak pernah tahu, ya gali gitu loh, supaya baru buat saudara ya kan. Kalau buat yang lama-lama ya perpuluhan itu yang melakukan adalah siapa Bapak Ibu? Orang yang berpengalaman. Dia tidur, dia berjumpa di alam mimpi Bapak Ibu ya, sehingga dia bernajal. Jadi kalau aku sukses, aku kasih perpuluhan ya. Saudara bacalah ayatnya ya, perjanjian lama itu ya. Orang yang berpengalaman Bapak Ibu. Jadi untuk kasih perpuluhan itu Bapak Ibu, orang yang berpengalaman. Jadi kalau saudara nggak berpengalaman, nggak usah kasih ya perpuluhan
nggak usah ikut-ikutan, atau karena oh saya kan pendeta, oh saya kan sintua, oh saya kan pengurus gereja, saya kan bendahara. Nggak usah kasih perpuluhan Bapak Ibu kalau saudara tidak berpengalaman, karena ini yang jadi batu sandungan. Oh saya sudah kasih perpuluhan kok saya nggak diberkati ya. Katanya diberkatilah orang yang memberi 10 kali lipat, 30, 50. Tapi saya kasih perpuluhan saya kok nggak diberkati, kan jadi batu sandungan. Siapa yang panen hasilnya dikasih ya kan, supaya dikasih Tuhan berkali-kali lipat ganda ya kan. Jadi kalau saudara tidak berpengalaman tidak perlu kasih ya, tidak perlu kasih, karena itu jadi batu sandungan nanti Bapak Ibu. Jadi kalau saudara sudah berpengalaman dengan Tuhan, itu akan mengalir sendiri Bapak Ibu, mengalir sendiri. Karena orang yang berpengalaman itu cepat iba, belas kasihan, suka memberi. Ya, mati lampu Bapak Ibu ya. Inilah kalau tinggal di kampung Bapak Ibu ya, mati lampu ya kan. Ini bermain lah, is okay lah ya kan. So jadi saudara kasih Tuhan Kristus ya, buat pendeta NIM, biarlah kasih karunia Tuhan dan doa saya selalu menyertai dan selalu tak mendoakan supaya Bapak dan tim lain berpengalaman sendiri. Saya tidak perlu, kalau saudara sudah berpengalaman tidak perlu klarifikasi di depan umum, nggak usah perlu ya, pokoknya berpengalaman saja. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat ya. Karena itu sampai di sini ya, karena ini jam 12 ya, jam 12.30 ya. Oke. Dan sampai di sini, semoga Tuhan berkati.